Pemirsa, warga Sumur Batu Kemayoran, Jakarta Pusat dihadapkan dengan situasi mencekam akibat maraknya aksi curanmor dan penjamretan. Bahkan para pelaku tidak segan untuk menggunakan senjata api. Dua pelaku curanmor berboncengan sepeda motor berusaha kabur saat dikejar sejumlah warga di Jalan Sumber Pelita, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat. Salah seorang warga berusaha mengadang di tengah jalan namun akhirnya menghindar usai ditodong dengan senjata api. Sementara sejumlah warga lainnya masih terus mengejar dengan berlari hingga ke jalan raya. Meski ketiga pelaku lolos, aksi warga membuat pelaku gagal menggasak sepeda motor korban. Antara dua tendang itunya depan sama motor saya palangin ya? palang langsung biar dia tabrak motor saya nggak apa-apa. Biar dia babak belur sekalian. Karena ngeluarin senpi ya? Iya, sebelum saya bertindak ke itu, dia udah gini. Diam. Oh. Nah itu, waduh. Pakai masker nggak, Bang? Warga berharap adanya patroli rutin dari petugas kepolisian hingga malam hari, mengingat lokasi ini rawan aksi curanmor dan penjamretan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Kapuk Muara, Jakarta Utara berhasil membekuk pelaku curanmor bersenjata api. 2 dari 3 pelaku diringkus, sementara 1 pelaku melarikan diri. Warga Kapuk Muara, Penjaringan, Jakarta Utara mengeroyok pelaku pencurian sepeda motor. Untuk meredam amarah warga, pelaku pun segera dibawa ke pihak kepolisian. Peristiwa berawal saat 3 pelaku menggasak motor milik salah satu warga yang sedang diparkir di gang rumahnya. Namun saat sepeda motor incarannya didorong, aksi mereka dipergoki oleh pemilik. Korban pun berteriak meminta pertolongan hingga mengundang warga sekitar. Warga yang geram langsung mengepung pelaku. 2 pelaku berhasil ditangkap dan dihakimi massa. Sementara seorang pelaku lain yang diduga membawa senjata api melarikan diri. Saya sudah laporan ke Polsek Penjaringan. Ternyata sebenarnya dia menggunakan senpi. Tapi senpi itu sempat diledakan nggak? Tidak. Cuman mengancam. Pelaku kini telah diserahkan ke Polsek Penjaringan untuk penyelidikan lebih lanjut. Polisi masih memburu seorang pelaku lainnya yang identitasnya sudah diketahui. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, Sindot Today kita awali dengan informasi sebuah rumah berlantai 3 di perumahan Sunter Agung, Tanjung Priuk, Jakarta Utara terbakar. Sementara itu sebuah pabrik kayu ludes dilalap si jago merah di kawasan industri Candi, Kota Semarang, Jawa Tengah. Dan melaporkan dari Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar lantai 3 rumah di Jalan Nyiur 10 Sunter Agung, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Warga pun berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Sebanyak 9 unit mobil damkar dengan 45 personil berjibaku agar api tak merembet ke bangunan lain. Api diketahui berasal dari ruang kamar utama di lantai 3. Yang terbakar itu ada 1 ruangan di lantai 3. Dan dugaan juga kemungkinan itu dari listrik. rumah berarti ya, Bang? Rumah, 3 lantai. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara akibat korsleting listrik. Kasus kini ditangani Polsek Tanjung Priok. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sebuah pabrik kayu ludes terbakar di kawasan industri Candi, Kota Semarang, Jawa Tengah. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api terus membesar dan merambat ke bangunan lainnya. Damkar Kota Semarang berjibaku memadamkan api dengan mengerahkan 6 unit mobil pemadam kebakaran dan puluhan personil. Pemadaman terkendala minimnya air akibat lokasi yang jauh dari sumber air. Dugaan sementara api berasal dari ledakan di bagian operasional. Dugaan api dari apa ini? Korsleting atau apa? Ya kalau yang pastinya kita belum tahu, cuman info dari karyawan sini tadi yang tak tanyakan itu awalnya ada ledakan di mesin produksi katanya. Iya, dari karyawan sini tadi infonya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan.
Pemirsa, para penonton dan pembalap liar kocar-kacir saat dibubarkan polisi di Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Polisi berhasil mengamankan 2 joki bersama dengan sepeda motor. Aksi balap liar kerap digelar sejumlah remaja di Jalan Samsul Arifin, Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Situasi seketika riuh setelah polisi yang menyamar membekuk joki saat bersiap balapan. Ratusan penonton yang memadati lokasi kocar-kacir berhamburan menyelamatkan diri. Polisi berhasil mengamankan 2 joki beserta kendaraannya. Keduanya digelandang ke Mapolres Sampang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Waktu malam minggu kemarin sempat diamankan di Satreskrim oleh unit RRC untuk dimintai keterangan dan dibuatkan pernyataan. Kemudian didatangkan juga orang tuanya untuk memberikan pembinaan kepada 2 joki ini untuk tidak melakukan kegiatan balap liar lagi. Polisi mengimbau orang tua untuk lebih ketat mengawasi anak-anaknya agar tidak terlibat dalam aksi jalanan yang membahayakan keselamatan. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman Ainus melaporkan. Pemirsa, maraknya aksi begal, petugas gelar operasi kejahatan jalanan di wilayah Jakarta Barat. 2 pengendara motor ditangkap karena membawa senjata tajam dan narkoba jenis sabu. Petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP melakukan patroli kejahatan jalanan di sejumlah wilayah Jakarta Barat. Satu persatu, petugas menghentikan pengendara motor dan melakukan penggeledahan di Jalan Daan Mogot, Kiai Tapa, dan Tebagus Angke. Saat berpatroli di Jalan Kemanggisan Raya Palmerah, petugas mendapati seorang pemuda membawa narkoba jenis sabu. Ayo Ben, kita dorong kantor Ben. Temennya bang? Mana temannya? Ada temennya situ. Aduh. Mana ya? Sementara di Jalan Tebagus Angke, petugas mengamankan seorang pemuda yang membawa senjata tajam jenis golok. Patroli kejahatan akan digelar secara rutin untuk menciptakan keamanan dan kenyamanan masyarakat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria pengemudi taksi online tewas bersimbah darah di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Korban diduga dibunuh lantaran terdapat sejumlah luka di bagian leher. Tangis histeris keluarga pecah saat seorang pria pengemudi taksi online tewas bersimbah darah di Desa Sudirman, Kecamatan Tanra Lili, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Sebelum ditemukan tak bernyawa, korban diketahui hendak pulang ke rumahnya. Warga mengevakuasi korban ke puskesmas setempat. Polisi datang ke lokasi melakukan olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Korban diduga dibunuh lantaran ditemukan luka sebatas senjata tajam di bagian leher dan pinggang. Ya benar, beliau dari perjalanan pulang dari Antam menuju di kediamannya Jalan Poros Karyawan. Polisi masih menyelidiki motif dan mengumpulkan barang bukti untuk mengidentifikasi pelaku pembunuhan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku pembunuhan bidan di Situbondo akhirnya menyerahkan diri ke Polda Jawa Timur. Sosok pelaku tak lain merupakan suami korban. Pelaku pembunuhan bidan Murtafiah, yakni suaminya yang bernama Ahmad Rizki, dijemput anggota Satreskrim Polres Situbondo Minggu siang. Sebelumnya, Ahmad Rizki sempat menyerahkan diri ke Mapolda Jatim. Di hadapan polisi, pelaku mengaku cemburu buta kepada korban dan tega menghabisi istrinya menggunakan batu. Sementara itu, pihak keluarga meminta hukuman yang maksimal karena korban tewas secara tragis. Hanya tiba-tiba harus meninggal tragis gitu aja. Untuk motifnya berdasarkan pengakuan dari terduga pelaku, dia cemburu dan sakit hati. Itu korban mengalami luka di mana saja dan hasilnya? Berdasarkan olah TKP yang kami lakukan, terdapat luka pada bagian kepala. Selesai diatopsi, jenazah bidan Murtafiah dibawa ke rumah orang tuanya di Kecamatan Bungatan, Situbondo untuk dimakamkan. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang balita dianiaya ayah tirinya hingga terluka parah di pemukiman padat di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku menganiaya korban karena membuat adiknya menangis.
Polisi melakukan penyelidikan balita laki-laki berusia 4 tahun yang tinggal di pemukiman padat penduduk di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dianiaya ayah tirinya. Korban mengalami luka memar yang cukup parah di bagian pinggang ke bawah akibat dianiaya ayah tirinya. Polisi melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan dari terduga pelaku beserta ibu kandung korban. Sayangnya, ibu kandung korban enggan melaporkan aksi penganiayaan ini ke ranah hukum. Ayah tiri korban menganiaya dengan rotan kering. Si bapak ini kesal karena korban ini mengganggu adiknya yang masih usia 1 bulan. Melihat kejadian itu, bapaknya marah, akhirnya memukul korban. Pelaku diminta untuk menandatangani perjanjian tertulis agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, serta wajib menjalani konseling 2 kali dalam sepekan di Polres Metro Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, aparat keamanan akhirnya menangkap anggota KKB di Papua Tengah yang melakukan aksi penembakan yang menyebabkan 1 orang meninggal dunia. Pelaku ditangkap saat berada di Pasar Kago, Kabupaten Puncak. Satgas Operasi Damai Kartens 2026 menangkap YM 24 tahun, pelaku penembakan karyawan PT Freeport Indonesia Simpson Mulia. Peristiwa penembakan terjadi di area Ngapua, Bunaken Grasberg, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika 11 Maret lalu. YM diduga kuat merupakan anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB. Ia ditangkap di kawasan Pasar Kago, Kota Ilaga, Kabupaten Puncak. Dari hasil pemeriksaan awal, YM diduga berperan sebagai pemantau pergerakan petugas keamanan dan masyarakat dengan menggunakan teropong saat aksi berlangsung. Aksi tersebut diduga dilakukan bersama sejumlah anggota kelompok lainnya, termasuk JM yang saat ini dilaporkan sudah meninggal dunia, dan BM alias M yang saat ini masih dalam proses pencarian. Aparat kepolisian akan terus mengembangkan penyidikan untuk mengungkap jaringan yang terlibat dalam berbagai aksi teror di Papua Tengah. Ya pemirsa, baru saja kami menerima informasi bahwa terjadi gempa bumi dengan magnitudo 7,7 di Gorontalo pada pukul 7:37 WITA atau sekitar pukul 6:37 waktu Indonesia Barat. Ya, kita ke informasi lain. Pemirsa, diduga bersenggolan dengan truk air, pasutri pengendara motor terjatuh dan terlindas truk di Kota Bogor, Jawa Barat. Akibatnya 1 orang penumpang tewas di tempat dan 1 orang lainnya terluka parah. Dan di simpang Jambu lampu merah, tolong ambulan merapat segera. Kondisi korban. Pasutri pengendara motor terkapar usai terjatuh dan terlindas truk air di simpang Jambu 2 Jalan Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat. Akibat kecelakaan ini, sang istri meninggal dunia di lokasi kejadian, sementara sang suami luka-luka. Polisi datang ke lokasi melakukan olah TKP. Diduga penyebab kecelakaan akibat pemotor bersenggolan dengan truk. Kronologis, kami masih dalam tahap penyelidikan, sehingga masih belum bisa menyimpulkan kronologis kejadiannya. Menurut keterangan saksi, kedua kendaraan datang dari arah yang sama, yaitu dari arah Talang atau dari arah Simpang Tolbor menuju arah Warung Jambu. Korban tewas dan korban luka dibawa ke rumah sakit setempat. Kasus kecelakaan ini ditangani unit Gakum Polresta Bogor Kota. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selamat pagi Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Silakan.
Ya baik, terima kasih Napa, Arman, juga Priska di studio dan pemirsa. Pada aktivitas pagi saat ini memang sudah terlihat adanya aktivitas masyarakat, mengingat memang pada kawasan Pasar Minggu ini merupakan kawasan adanya pasar tumpah, kemudian aktivitas pada kawasan pasar ini juga menyebabkan peningkatan volume kendaraan, terjadi perlambatan kecepatan kendaraan, baik itu kendaraan yang akan mengarah ke arah Depok, mengarah ke Warung Buncit dan sekitarnya, ini juga dalam keadaan ramai, cenderung tersendat dengan dominasi kendaraan sepeda motor, juga kendaraan minibus. Antisipasi dengan angkutan umum yang menaikkan dan menurunkan penumpang di median jalan, mengingat memang pada arus lalu lintas dari arah Kalibata yang akan mengarah ke arah Depok melalui Pasar Minggu ini juga terdapat stasiun pada ruas dari ini juga perlu diantisipasi aktivitas masyarakat. Tentunya juga kami harapkan Anda untuk menjaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Selain itu memang juga aktivitas bus Transjakarta yang berhenti di median jalan ini juga perlu diantisipasi bagi pengendara roda 2 maupun pengendara minibus yang mengikuti di belakang kendaraan bus Transjakarta. Antisipasi ada blind spot dan juga aktivitas bus yang berhenti pada median jalan, tidak pada stasiun busway. Ini juga perlu menjadi perhatian pengguna jalan yang melintas di kawasan ini. Dan memang kalau kita melihat aktivitas pengendara roda 2 di kawasan ini tidak menggunakan helm standar SNI maupun melanggar arus lalu lintas, merupakan pelanggaran yang terlihat pada kawasan ini. Tentunya juga kami harapkan Anda untuk selalu mematuhi aturan-aturan yang sudah berlaku seperti diatur pada Undang-Undang Lalu Lintas pada pasal 291 untuk pengguna kendaraan yang tidak menggunakan helm standar SNI. Terus kemudian juga 283, tentunya kami harapkan Anda untuk selalu mematuhi aturan-aturan ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi data SMS Korlantas Polri di mana angka kecelakaan lalu lintas per hari ini selama 1 kali 24 jam terjadi 270 kasus laka lantas dengan rincian 14 meninggal dunia, 27 luka berat serta 182 luka ringan. Dari data tersebut 67% didominasi oleh kendaraan roda 2. Mari sama-sama wujudkan keselamatan di jalan sebagai kebutuhan demi mewujudkan lalu lintas aman, keluarga bahagia. Demikian Brigadir Taslinda melaporkan. Kembali ke Nata juga Priska di studio, silakan. Ya, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporan Anda dari kawasan Simpang Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali dan salam presisi.